Oke, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah metode hacking yang disebut dengan XSS atau cross site scripting. Dari kelompok ada dua orang, yaitu Eriko Solin dan Andreas Zai. Oke, yang pertama itu apa itu XSS? XSS itu merupakan kerentanan web yang dikenal sebagai kemungkinan penyerang membahayakan interaksi pengguna dengan aplikasi yang rentan. Kerentanan skrip lalu lintas biasanya memungkinkan penyerang menyamar sebagai pengguna korban dan melakukan apapun yang dapat dilakukan pengguna. Mereka juga dapat mengakses pengguna manapun. Penyerang dapat mendapatkan kontrol penuh atas semua fungsi dan data aplikasi jika pengguna korban memiliki akses yang istimewa. Selanjutnya itu ada jenis-jenis XSS. Yang pertama itu reflected XSS. Reflected XSS ini melakukan penyerangan terhadap web dengan menyisipkan sebuah script pada URL seperti pada di gambar berikut. Pada gambar ini terdapat sebuah request untuk mencari sesuatu di dalam website. Namun ditambahkan suatu script JavaScript pada link, maka nanti akan ditampilkan maka script ini akan dijalankan jika website tersebut rentan. Yang kedua itu ada store XSS, yaitu sebuah metode penyerangan dengan menyisipkan sebuah script pada form inputan yang tersedia pada sebuah web tersebut. Nah, pada gambar ini pada bagian form dilakukan penyisipan script HTML pada formnya ini. Setelah diklik kirim, nanti hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena dari form inputan ini web hasil dari inputannya disimpan dalam database, sehingga nanti script tersebut akan dijalankan pada bagian interface. Mungkin untuk penjelasannya cukup sekian. Setelah ini langsung ke bagian praktek untuk mencoba bagaimana cara kerja XSS-nya pada sebuah web. Oke, sekarang kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara kerja XSS pada sebuah website. Pada bagian blog ini terdapat sebuah form untuk pencarian, dan apabila kita coba untuk ketik pencarian, hasil pada URL dan untuk hasil pencarian itu sama. Nah, bila kita mau mengubah hasil dari request yang kita masukkan tadi, maka hasilnya juga kan tampilkan pada bagian web. Bila kita coba untuk menambahkan sebuah script dari JavaScript untuk menampilkan alert, maka akan dijalankan juga. Jadi untuk reflective XSS cara kerjanya seperti ini. Itu dari form untuk pencarian seperti ini, dimana kita bisa menyisipkan script atau yang lain untuk menampilkan hasil untuk penyerang inginkan. Misal saya tambahkan untuk input,
Selain menampilkan JavaScript, bisa juga untuk menyisipkan sebuah untuk form-form yang lain. Seperti untuk inputan teks seperti ini. Untuk penjelasan reflected mungkin sampai di sini. Selanjutnya untuk store XSS. Baik, untuk reflected XSS untuk cara kerjanya seperti itu. Jadi kita melakukan sebuah mengisi inputan dalam form yang tersedia pada sebuah website. Pada kasus ini terdapat sebuah form yang bila kita isikan sebuah elemen HTML, maka akan dijalankan pada halaman web tersebut untuk menampilkan hasilnya. Sampai terlihat elemen yang disisipkan pada form yang tadi ditampilkan pada bagian hasil. Jadi untuk bagian store XSS, hasil dari form isian ini akan ditampung ke dalam database. Bila kita lihat pada bagian dashboard tersebut, di sini isian form tadi disimpan dalam database. Nah, setelah disimpan, hasil dari tersebut akan dijalankan pada bagian website. Jadi ini cukup mengganggu user yang lain apabila ingin menambahkan sebuah isi form. Hasil tidak diketik akan mengikuti script yang sudah diinput oleh penyerang pada saat ini menginput pada form yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi itu mengganggu pada bagian user ya. Bisa dilihat di sini semua teks menjadi bercetak tebal, sementara pada saat penyerang melakukan serangan yang mencetak tebal hanya inputan pesan saja. Jadi untuk store XSS dan reflected XSS ini, script yang dijalankan itu berada di bagian pengguna, di bagian client side. Mungkin untuk teknik XSS yang lain seperti session hijacking itu membutuhkan sebuah tools yang lain seperti Kali Linux untuk melakukan penyerangan untuk mencuri cookie dan memaksa cookie tersebut melakukan login ke dalam websitenya. Seperti itu. Mungkin sekian untuk video bagaimana cara kerja XSS, pengertian XSS dan praktek melakukan penjarahan XSS. Lebih kurang dalam pengucapan saya terima kasih.